Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, kita dengarkan yuk teman kita, Velo akan menyampaikan panduan ibadah online sekolah minggu. Panduan ibadah online sekolah minggu. Yang pertama, carilah tempat duduk yang nyaman, duduk yang baik, dan tidak sambil tiduran ya. 2. Pakai baju yang rapi dan sopan seperti kalau mau ibadah di gereja. Jangan pakai baju tidur. Yang ketiga, selama beribadah, tidak main handphone dan makan atau minum ya. Oh ya, jangan lupa siapkan Alkitab dan uang persembahan yang dimasukkan di dalam amplop ya. Adik-adik semua sudah siap untuk beribadah? Ayo, kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan penuh semangat. Kita juga berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tema ibadah kita hari ini adalah Yesus mengampuni. Diambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Yuk, kita mulai ibadah kita dengan menyatakan kasih Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bangkit berdiri, penuh semangat dan sukacita. Kita nyanyikan pujian K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur bisa mengikuti ibadah online. Berkatilah kami supaya dapat memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan, amin.
Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang padamu Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar kami dapat memahami, mengerti, dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari Yohanes 8 ayat 1-11. Pembacaan Alkitab akan kita perhatikan melalui tayangan video berikut ini. Adik-adik silahkan memperhatikan ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus memungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Adik-adik pernah mengampuni atau diampuni? Bila kita mengampuni, berarti ada orang yang bersalah kepada kita dan kita mengampuni kesalahannya. Bila kita diampuni, berarti kita yang bersalah atau kita yang berdosa dan kita yang diampuni. Seperti kalau kita berbuat salah kepada papa dan mama, kita minta ampun kepada papa dan mama, dan papa mama mengampuni kita. Dalam firman Tuhan tadi, siapa yang diampuni oleh Tuhan Yesus? Ya betul, seorang perempuan yang berdosa, yang kedapatan berbuat zina. Adik-adik tahu apa itu zina? Zina adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak menikah. Hubungan itu tidak disetujui oleh Tuhan, tidak disukai oleh Tuhan. Dan itu dosa di mata Tuhan. Saat itu Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah. Tuhan Yesus sedang mengajar dan banyak orang berkumpul mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tiba-tiba datang sekelompok ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang berdosa. Mereka berteriak seperti ini, "Rabi, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Dalam hukum Musa, dia harus dihukum dilempari batu. Bagaimana pendapat Rabi?" Sebetulnya para ahli Taurat itu sudah merencanakan sesuatu. Mereka ingin Tuhan Yesus mengambil keputusan yang salah. Apakah menghukum perempuan itu ataukah melakukan hal yang lain yang membuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat bisa mempersalahkan Tuhan Yesus dan menangkap Tuhan Yesus. Tapi saat itu Tuhan Yesus diam
Dan Tuhan Yesus menunduk dan menulis di tanah. Orang-orang itu terus mendesak Tuhan. Apa yang harus dilakukan terhadap perempuan berdosa ini? Akhirnya Tuhan Yesus berdiri dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tidak ada seorang pun melakukan apa-apa. Pelan-pelan, satu persatu mereka meninggalkan tempat itu. Dalam Alkitab disebutkan, mulai dari yang paling tua pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya tinggal Tuhan Yesus dan perempuan itu. Kemudian Tuhan Yesus berdiri dan bertanya, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah yang menghukum kamu? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan berdosa ini. Padahal orang-orang berharap Tuhan Yesus menghukum perempuan itu. Bahkan mereka berharap mungkin mereka berharap Tuhan Yesus yang akan melempar batu pertama. Tapi Tuhan mengampuni perempuan itu dan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Adik-adik, apakah kita juga pernah melakukan dosa kepada Tuhan? Ya, kita sering melakukannya. Kita tidak hormat kepada orang tua. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Pada saat kita beribadah, kita tidak fokus dan bermain-main. Nah, kita menyedihkan hati Tuhan. Selayaknya kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa ulangan, kita berusaha untuk mencontek. Itu juga dosa di mata Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus akan mengampuni kita kalau kita mengaku segala dosa kita. Nah, bagaimana kalau ada orang lain bersalah kepada kita? Apakah adik-adik mau mengampuni? Kalau ada teman yang menghilangkan buku catatan kita dan dia bilang, aku minta maaf, kita mau mengampuninya? Kita orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau adik kita menghilangkan mainan kita dan dia menangis minta ampun sama kita, ampun kakak, aku sudah ngilangin mainan kakak. Apakah kita berkeras minta mama menghukumnya, papa menghukumnya? Ataukah kita mau mengampuninya? Karena kita sudah diampuni, hendaklah kita juga mengampuni. Adik-adik, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus sudah mengampuni aku. Aku pun mau mengampuni orang yang bersalah kepada-Ku. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah mengampuni aku. Aku pun mau mengampuni orang yang bersalah kepada-Ku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengampuni segala dosa kami. Banyak yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan. Tolong kami untuk tidak berbuat dosa lagi. Kami pun mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kadang-kadang adik kami juga melakukan yang tidak menyenangkan hati kami. Kami mau mengampuni. Tolong kami Tuhan, agar kami juga menjadi anak-anak yang mengikuti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
adik-adik, kembali kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 14. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 6 ayat 14. Kita akan membacanya bersama-sama. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Sekarang tutup Alkitabmu, kita akan hafalkan ayat tadi bersama-sama. Ayat hafalan kita dari Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Kita ulang lagi bersama-sama ya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Sudah bisa? Pasti adik-adik semua bisa menghafalkannya. Shalom adik-adik, apa kabar? Saatnya kita mau beraktivitas hari ini. Aktivitas hari ini masih sesuai dengan tema kita, Tuhan Yesus mengampuni. Sama seperti kita juga dapat mengampuni sesama kita. Yuk, kita buat aktivitas sama-sama yuk. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas karton warna merah, putih, dan coklat, lalu spidol atau pulpen hitam, gunting, lem, atau double tape. Pertama-tama, kita mengambil kertas yang berwarna merah dan kita membuat pola hati seperti ini adik-adik. Lalu kita ambil kertas karton warna coklat dan putih. Kita akan membuat pola kepala beruang, lalu moncong untuk menggambar hidung dan mulut, dan 2 cakar beruang. Kita sudah membuat semua pola, kemudian digunting mengikuti pola seperti ini. Ketika dilipat berbentuk hati. Begitu juga untuk pola kepala, moncong, dan cakar beruang setelah digunting. Kemudian di lipatan belakang hati, kita beri double tape atau lem untuk menempelkan kepala beruang. Dan moncongnya juga kita tempelkan di kepala beruang. Setelah itu kita gambar mata dan gambar hidung serta mulut di moncong beruang. Lalu kita tulis saya mengampuni. Nah, di sini adik-adik tulis nama teman, saudara, atau siapapun yang adik-adik ampuni. Dan jangan lupa tambahkan kata-kata bahwa adik-adik mengasihinya. Jangan lupa juga adik-adik tuliskan nama adik-adik di bawahnya. Kemudian adik-adik tempelkan cakar beruang. Kita telah menerima pengampunan dosa ketika kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa kita. Sebagai orang yang sudah diampuni Tuhan, kita juga mau belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kartu adik-adik sudah jadi. Nah, begitulah cara membuatnya adik-adik. Jika adik-adik kesulitan, bisa minta bantuan mama papa kita di rumah ya. Lalu, foto hasil karya kita dan kirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami dari awal ibadah ini sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati agar sekolah minggu GKI Cinere agar dapat menjadi
berkat bagi sesama ya Tuhan. Tuhan juga berkati Bunda, kakak-kakak, teman-teman, dan orang tua kami semua agar dapat sehat selalu dan menjadi berkat. Tuhan juga berkati Bapak Pendeta dan Bapak Ibu Majelis agar dapat melayani Tuhan dengan baik dan sehat selalu. Tuhan berkati agar pandemi COVID ini cepat selesainya ya Tuhan, agar kami bisa beribadah lagi di sekolah minggu GKI Cinere. Tuhan juga berkati bangsa negara dan negara kami agar dapat aman selalu dan sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siapkan amplop persembahan adik-adik? Nah, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat dan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Uang persembahan bisa adik-adik simpan di dalam amplop persembahan yang sudah adik-adik siapkan. Dan kemudian di akhir bulan, minggu keempat, adik-adik bisa minta papa atau mama untuk mentransfer ke rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 1008001455582. Jangan lupa tambahkan angka 1 di belakang jumlah persembahan adik-adik sebagai tanda itu persembahan dari adik-adik sekolah minggu. Selamat memberikan persembahan dan Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Ika. Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Tuhan Yesus juga mengampuni kita yang berdosa. Ketika kita menerima pengampunan Tuhan, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Karenanya, kita mau belajar untuk mengampuni, belajar untuk taat, setia kepada Tuhan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Dengan sikap yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam kami beribadah hari ini. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Semakin hari bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan memberkati kami dan menyertai kami dengan memberikan kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus juga pertemukanlah kami di dalam ibadah minggu depan bersama dengan teman-teman kami dalam keadaan sehat dan sukacita. Inilah doa kami Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat ya adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dan menggunakan prokes dimanapun adik-adik berada selama masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.